Udah nggak bisa dipungkiri lagi, 5G jadi topik yang cukup panas pada tahun 2021. Dikarenakan akhirnya operator telekomunikasi di Indonesia mulai mendatangkan 5G, mulai dari Telkomsel, kemudian Indosat, dan yang terakhir adalah Smartfren. Oleh karena itu, tentunya perusahaan pembuat smartphone juga ingin mendapatkan sepotong kue dari hype tersebut. Salah satunya adalah Realme, yang dengan gercep mendatangkan smartphone 5G paling budgetnya saat ini, yaitu si Realme 5G. Realme 8 sendiri merupakan smartphone Realme pertama yang menggunakan panel AMOLED di number series-nya dan memberikan upgrade di soal dukungan software dan juga kamera hingga 108MP di seri Pro-nya. Nah, melengkapi keluarga itu, Realme 8 5G menjadi yang paling bungsu dari keluarga Realme 8 series yang menjadi smartphone pertama budget 5G Realme di Indonesia. Halo, gue Ferry di sini dan inilah first impression gue terhadap Realme 8 5G. Let's check it out. Kita mulai dengan boxnya, cukup standar khas Realme dengan warna kuningnya. Yang menarik, di sini Realme 8 5G juga sudah mendukung NFC, sampai-sampai Realme memberikan stiker khusus di kanan atas untuknya. Di bagian belakangnya ada beberapa unique selling point seperti penggunaan prosesor 5G dari MediaTek yaitu Dimensity 700, display dengan refresh rate 90Hz, Smart 5G power saving, dan juga 48MP Nightscape camera. Model yang menjadi unit tes kita kali ini adalah model dengan RAM 8GB dan juga storage 128GB dengan warnanya biru supersonic. Smartphone ini sebenarnya sudah di unboxing sebelumnya, jadi langsung aja let's dive into it. Seperti biasa, di dalamnya ada booklet pembatasnya lengkap dengan SIM ejector, kitab-kitab, dan juga sebuah silicone case yang diberi sedikit black tint. Kemudian smartphone-nya sendiri warna biru dan sudah ready to go. Ke dalamnya lagi ada kabel charger USB Type-C ke Type-A dilengkapi dengan charging brick-nya. Charging brick-nya sendiri hanya mendukung 18 watt saja, jadi tidak ada VOOC ataupun dirt charging di sini sayangnya. Dan kurang lebih inilah isi retail box-nya. Smartphone-nya sendiri by design sangat mirip dengan saudara-saudaranya di Realme 8 series. Yang membedakan adalah material plastik pada keseluruhan bodinya, baik back cover maupun mid frame-nya. Dan untuk displaynya sendiri adalah display kaca yang sayangnya juga tidak disebutkan menggunakan proteksi seperti apa, karena sepertinya tidak ada sertifikasi Corning Gorilla Glass di sini. Finish belakangnya pun berada somewhere in the middle between glossy dan juga matte, karena ini seperti glossy dengan profil matte, yaitu agak sedikit doff tapi cukup reflektif dan glossy. Tapi memang finish ini sih fingerprint magnet banget, jadi super recommended untuk menggunakan case-nya yang sudah diincludekan ataupun case favorit kalian. Soal build-nya sendiri, si Realme 8 5G ini memang dibuat sangat solid dengan bentuk yang sedikit lebih bulky dibandingkan si kakak terdekatnya yaitu Realme 8 yang pernah kita bahas juga sebelumnya. Beratnya sendiri juga lebih berat daripada kakaknya si Realme 8 di 185 gram, tapi masih sangat nyaman di tangan dalam jangka waktu yang panjang berkat curved edges-nya. Pada bagian kanannya adalah rumah untuk fingerprint scanner yang berfungsi juga sebagai power button. Lalu di bawahnya ada bottom fairing speaker, USB Type-C port, dan juga 3,5mm headphone jack. Di sisi kirinya dilengkapi oleh volume rocker dan juga rumah dari SIM card tray-nya yang juga sudah mendukung 2+1 SIM card tray. Jadi kalian bisa menambahkan SD card dan juga memiliki 2 SIM card aktif. Dan di atasnya polos total. Pada bagian belakangnya sendiri, Realme 8 5G ini lebih clean daripada 8 yang biasa yang ramai dengan warna-warni dari warna reflektif psychedelic-nya. Namun warnanya memang gue akui ini agak plain, kombinasi warna biru kehijauan. Menemaninya ada 3 buah lensa kamera dan juga flash yang dirumahkan sedikit menonjol beserta logo Realme di bawahnya. Nice, minimalistic, and clean, cuman kita tertipu aja sama satu buletan lagi di kameranya yang ternyata cuma buat tulisan AI. Ke displaynya sendiri di sini ada display 6,5 inci Full HD Plus dengan tingkat kecerahan layar maksimal 600 nits. Menurut gue Realme 8 5G menjadi lebih menarik berkat satu hal, yaitu refresh rate-nya yang lebih tinggi dibandingkan Realme 8 biasa yaitu di 90Hz. Namun memang di sini panel yang digunakan balik lagi ke IPS bukan AMOLED. Secara tingkat kecerahan di level menengah masih sama dengan yang AMOLED. Namun ketika kita hajar mentok hingga display maksimal, tentu kalah karena Realme 8 AMOLED bisa menyentuh 1000 nits, sedangkan Realme 8 biasa hanya 600 nits saja.
Dan juga si Realme 8 yang AMOLED sudah mendukung HDR10. Paling nggak ya, bonus refresh rate 90Hz ini menjadi angin segar untuk gamers di smartphone 2 hingga 3 jutaan karena kalian memiliki opsi display dengan refresh rate yang lebih tinggi. Walau menggunakan panel IPS, color reproduction-nya masih cukup oke untuk menikmati multimedia, terutama dengan anime Rental Kanojo yang menurut gue cukup colorful. Akan tapi estetika displaynya menjadi agak membuat gue gregetan akibat tompel dari punch hole kameranya yang cukup gede dan juga dagunya yang lebih besar. Sebenarnya minus ini semua dikarenakan panelnya yang kembali ke IPS dan bukan AMOLED. Soal audio, Realme 8 5G juga memangkas beberapa area seperti salah satunya adalah masih menggunakan speaker bottom firing saja. Tidak ada stereo speaker di sini, jadi mungkin pada beberapa posisi speakernya akan mendem atau tertutup total karena terhalang oleh tangan. Namun suaranya cukup keras dan masih cukup oke untuk menemani konten visual yang hendak kalian nikmati. Tentu yang paling penting di sini adalah soal spesifikasinya. Realme 8 5G didukung oleh salah satu chipset paling grace dari MediaTek di lini Dimensity, yaitu Dimensity 700, dan sesuai namanya tentu saja sudah mendukung 5G. Dimensity 700 ini sendiri sudah dibuat dengan ukuran 7 nanometer sehingga memiliki benefit dari ukuran node proses yang lebih kecil ini. Kalau mau dibandingkan dengan G95 tentu saja berbeda. Dimensity 700 ini secara kelas masih berada di bawah G95, namun cukup powerful karena sudah menggunakan ukuran yang lebih compact dan merupakan bagian dari project ambisius MediaTek melalui Dimensity series. Untuk urusan memori, Realme 8 5G hanya punya satu konfigurasi aja di Indonesia dengan RAM minimal 8GB LPDDR4X dan juga storage 128GB UFS 2.1. Kombinasi ini menghasilkan AnTuTu score sekitar 360 ribuan, angka yang cukup powerful di kelasannya. Jujur kita semakin mendekati angka Snapdragon 845 di 400 ribuan, walaupun masih agak jauh lah sebenarnya, tapi cukup oke untuk rentang budget. Di performa daily, Realme 8 5G bisa dengan mudah melibas banyak aplikasi baik untuk singular process ataupun multitasking. Chatting, sosmed, foto-foto bakalan aman banget di smartphone ini. Namun untuk performa gaming, gue sendiri penasaran karena inilah smartphone dengan Dimensity 700 pertama yang sedang ada di meja review. Dan pastinya gue pengen banget nyobain main Genshin Impact di sini. Namun untuk itu, kita akan lakukan di video terpisah ya. Jadi pastikan kalian sudah subscribe ke channel kita supaya nggak ketinggalan saat kita mempublish video tes Genshin Impact di Realme 8 5G kita ya. Secara performa, Realme 8 5G sudah bisa melibas segalanya dengan cukup baik dan juga responsif. Namun Realme tidak berhenti sampai di situ saja. Ingat ada yang aneh dengan konfigurasinya yang cuma satu, tapi gue bilang punya RAM minimal 8GB? Nah, ini karena kali ini Realme memperkenalkan fitur RAM Expansion. Nah, apa sih RAM Expansion itu? Jadi RAM Expansion itu adalah cara untuk meningkatkan jumlah RAM yang tersedia untuk menjalankan aplikasi-aplikasi di smartphone ini. Loh, kok bisa? Emang di-download atau diganti atau di-upgrade? Nope, jawabannya simple. Jadi iOS, Android, dan Realme UI ini secara virtual mengalokasikan memori penyimpanan dengan pilihan jumlah mulai dari 2GB hingga 5GB untuk dijadikan RAM. Perlu diingat juga ini tentunya akan menurunkan kapasitas maksimal penyimpanan kalian sejumlah total yang kalian gunakan. Secara konsep memang menarik, tapi sebenarnya secara eksekusi gue sendiri belum melihat perubahan yang cukup signifikan. Mungkin ini juga bisa kita pakai sebagai variabel untuk perbandingan saat kita tes Genshin Impact nantinya. Gue sendiri juga ragu dengan tren RAM expansion ini karena kemampuan atau kecepatan dari RAM dan flash storage itu berbeda karena fungsinya yang juga berbeda dan secara ketahanan jangka panjangnya, well, nggak bisa dilihat sih untuk sekarang. Intinya ini fitur yang cukup menarik, tapi menurut gue belum kelihatan seberapa efektif dan signifikan perbedaan ini. Untuk kameranya sendiri, Realme 8 5G punya total 3 buah kamera di belakang dan 1 kamera di depan. Di belakang ada sensor utama 48 megapiksel ditemani oleh 2 megapiksel makro dan juga 2 megapiksel depth sensor. Sangat disayangkan Realme nggak pakai lensa ultrawide ataupun zoom di sini yang menurut gue lebih penting daripada depth dan makro. Di kualitas fotonya cukup oke dengan settingan studio kita, namun untuk penggunaan realnya bisa berbeda-beda sesuai dengan environment dan variabel dalam fotografi. Software-wise, Realme 8 5G juga diberikan beberapa dukungan fotografi AI dari Realme UI
untuk menghasilkan warna yang cukup pop dan filter-filter yang mungkin ada yang sering gunakan. Di soal perekaman video, smartphone ini hanya mampu merekam hingga Full HD dan 30 fps aja, tidak ada opsi untuk 60 fps sama sekali. Sama seperti di versi fotografinya, Realme UI juga memberikan dukungan AI untuk videonya. Kamera selfie-nya 16 megapiksel sensornya, dan menurut gue biasa aja. Karena gue masih kangen dengan Realme 6 Pro punya selfie kamera yang ada lensa ultra wide-nya. Oke lah, mungkin sekarang lagi covid nggak bisa ngumpul, tapi come on, itu fitur yang bagus banget dan udah hilang di 2 generasi terakhir. Lalu soal baterai, Realme 8 5G masih memiliki baterai yang sama, yaitu sebesar 5000 mAh. Pada saat kita coba ulik-ulik, sebenarnya bisa dibilang Realme 8 5G ini ya masih cukup hemat banget sih untuk dayanya. Paling nggak bisa melewati seharian pas kita main-mainin. Sayangnya charging speednya hanya mentok di 18 watt saja, sehingga nggak ada dart charging yang super kencang banget seperti di Realme Number Series sebelumnya yang udah wush-wush banget soal chargingnya. Namun untuk ukuran prosesornya yang cuma 7 nanometer harusnya sangat efisien memangkas konsumsi baterai jika dibandingkan dengan 12 nanometer milik si Helio G95. Soal harga, ini yang membuat Realme 8 5G cukup bersaing sengit dengan 5G budget lainnya. Pada saat video ini dibuat, ada 2 smartphone lainnya dengan prosesor sekelas, yaitu Galaxy A32 5G dengan Dimensity 720 dan juga Poco M3 Pro 5G yang juga menggunakan Dimensity 700. Ketiganya berada di rentang 2 hingga 3 jutaan yang tentunya membuat netizen sangat nitpicky lah, atau pilih-pilih istilahnya. Gue sendiri saat ini belum bisa menyimpulkan mana yang lebih worth it karena masing-masing punya plus minusnya sendiri. Untuk harga finalnya, si Realme 8 5G ini dibanderol dengan harga 3,199 juta atau 3,2 jutaan. Dan pada saat pengenalannya waktu itu dibanderol lebih murah di 2,9 jutaan aja. Ini mepet banget dengan Poco M3 Pro 5G yang kabarnya kata netizen sih kalah worth it karena RAM-nya yang masih 6GB doang. Well, let's see deh nanti karena gue sendiri masih nge-skip M3 Pro 5G karena masih belum lihat versi Nijisanji-nya dirilis. Sayangnya pada saat kita udah hands-on dengan Realme 8 5G ini, PPKM darurat sudah diaktifasikan, sehingga kita nggak berkesempatan nyicipin 5G untuk saat ini. Namun kalau bisa disimpulkan, sebenarnya membuat gue tertarik dengan Realme 8 5G sendiri nggak terbatas pada 5G-nya. Performa MediaTek udah nggak bisa dianggap remeh lagi berkat Dimensity, dan dengan harga dan benchmarking score segini, well, Dimensity 700 tentu menarik banget buat price per performance di ranah smartphone 3 jutaan yang udah bertahun-tahun tuh gitu-gitu aja. Kondisi ini mirip dengan ranah PC akibat gempuran AMD Ryzen dan juga RDNA yang nggak main-main secara performa dan juga harga. Selain itu 5G memang belum penting-penting banget sebenarnya menurut gua karena 5G sendiri belum merata di Indonesia. Contohnya kita di kota besar aja belum bisa ngerasain 5G 100%. Jadi sebenarnya silahkan di-adjust aja dengan kebutuhan kalian, apakah memang murni butuh 5G-nya aja atau performa juga dipertimbangkan. Karena jika gue sendiri sedang mencari smartphone dengan budget 3 jutaan, Realme 8 5G ini menarik bukan karena 5G-nya tapi karena pure performance-nya cukup worth it. Namun kalau memang mencari performa lagi, I guess 3 jutaan bisa kita alokasikan ke smartphone yang lebih menarik lagi dengan Snapdragon 800 series. Well, pastinya itu belum afdol kalau kita belum tes Genshin Impact ya. Jadi tungguin aja lah nanti akan gue coba tes Genshin Impact dengan Dimensity 700 di Realme 8 5G ini. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi di bawah, biar kalian gak ketinggalan dengan video-video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan juga jangan ragu-ragu untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya Gooples. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita, baik itu di TikTok, di Instagram, ataupun di Facebook, dengan handle-nya itu @gwigwicom. Yang mau follow gue pribadi juga silakan di @fsp+. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out.
Bye-bye.